Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua kembali lagi ke meja ini. Langsung aja, gua kali ini akan bikin review Manchester United menghadapi Wolverhampton Wanderers. Dari Mourinho, skor kita sudah tahu sama-sama, Manchester United bisa menang 0-1. Reviewnya tampil dengan formasi yang nyaris sama seperti pertandingan sebelumnya ketika Manchester United menang besar menghadapi Nottingham Forest. Erik ten Hag kembali menampilkan Luke Shaw. Catatan gue ya, kembali menampilkan Luke Shaw di back tengah berduet dengan Rafael Varane. Aaron Wan-Bissaka kembali tampil dari menit awal starter. Ini merupakan pertandingan ketiga kali secara beruntun bagi Aaron Wan-Bissaka. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau seandainya ada suara petasan, karena di sini sedang banyak banget ini petasannya. Yang berbeda di sayap serang bagian sebelah kiri, dimana tadinya gua perkirakan yang diturunkan itu adalah Marcus Rashford, tapi ternyata Alejandro Garnacho yang diturunkan dari awal oleh Erik ten Hag. Kabarnya ada ada hal terkait dengan disiplin atau pendisiplinan dari Erik ten Hag. Kenapa kok tidak menurunkan Marcus Rashford dari menit awal? Menurut gue ini merupakan hal yang bagus, ada ketegasan di sana, sesuatu hal yang memang Manchester United butuhkan, dan Erik ten Hag nampak juga memberikan faktor yang besar sekali untuk sisi disiplin. 6 bulan kurang lebih Erik ten Hag di Old Trafford di Manchester United, sering sekali ada hal-hal demikian nih, dan dia tidak ragu-ragu untuk melakukan atau menegakkan disiplin agar suasana dressing room ya ini bisa positif. Oke. Catatan gua, Wolverhampton tampil dengan pressing yang tinggi di awal-awal pertandingan. Determinasi mereka juga tinggi, mereka mengandalkan kecepatan, dan ini beberapa kali membuat kesulitan karena Manchester United akhirnya juga sulit untuk bisa build up dari bawah. Bola atau aliran bola jadi terhambat bagi Manchester United, dan transisi dari Wolverhampton menurut gue juga cukup bagus, dimana ketika mereka ini mendapatkan bola, mereka melakukan serangan, mereka mengandalkan betul yang namanya kecepatan di sana. Diogo Costa menurut gue juga menjadi tumpuan, selain juga Podence yang menurut gue juga tampil cukup bagus, plus juga seorang Ruben Neves di lini tengah. Ini sering sekali menyulitkan bagi Manchester United. Trio lini tengah Manchester United juga kalau gue lihat di babak pertama itu lebih konsentrasi untuk turun. Trionya artinya Christian Eriksen, lalu juga Casemiro dan Bruno Fernandes. Manchester United nampak ingin mengandalkan serangan itu dari sektor sayap, yang sayangnya justru macet nih sayap serang dari Manchester United. Dan kalau gue lihat dari average position ini bisa dilihat ya, nampak memang ada jarak yang cukup, ada gap di sana antara back sayap dan juga gelandang serang sayap, baik itu di kiri Garnacho, terutama Garnacho. Dan gue lihat line up yang lebih bagus sebenarnya dari Aaron Wan-Bissaka, dan sisi sayap sebelah kiri menurut gue ini memang tidak serapi sebelah kanan di babak pertama. Catatan gue ya, ada peluang ya dari Garnacho, menurut gue sangat disayangkan. Peluang yang sudah bagus, memanfaatkan kesalahan dari pemain belakang Wolves, tapi tidak mampu dieksekusi dengan bagus oleh Garnacho. Ini mengingatkan gua juga di pertandingan lain, ketika kalau tidak salah Manchester United menghadapi Burnley kalau tidak salah ya, ketika Garnacho juga memiliki peluang di pertandingan tersebut, tapi
gagal untuk bisa membuka keunggulan. Tadi di pertandingan seketat ketika menghadapi Wolves, bisa dilihat gue bilang ketat karena memang sejarahnya pun juga demikian. Beberapa pertemuan terakhir dari kedua tim ini memang angkanya itu selalu atau golnya itu dekat ya, dan memang pertandingan ketat terutama ketika bermain di Molineux. Peluang-peluang seperti tadi menurut gue ya jangan sampai lepas, dan ini juga menunjukkan kematangan, kedewasaan dari faktor pengalaman utamanya dari Garnacho. Ini memang belum konsisten ya, namanya juga dia masih nyerang muda. Catatan gua juga di babak pertama, lini belakang dari Manchester United kokoh, solid, dan ya ini faktor yang bagus tentu saja ketika Manchester United bermain tandang menghadapi tim tuan rumah yang tentu saja ingin melakukan agresivitas yang lebih tinggi ya, determinasi juga yang lebih tinggi. Tapi lini belakang Manchester United tampil kokoh. Ini seperti ditunjukkan ketika pertandingan ketika menghadapi Southampton, seingat gue, ataupun juga ketika menghadapi Leicester dan juga beberapa pertandingan tandang. Catatan statistik di babak pertama, walaupun Wolverhampton di awal-awal pertandingan lebih banyak memegang possession, tapi secara keseluruhan ternyata Manchester United masih lebih memegang possession dibanding dengan Wolves. Bahkan dari total shots Manchester United juga lebih banyak daripada Wolverhampton. Yang membedakan menurut catatan dan yang gua saksikan juga adalah bagaimana akurasi passing di babak pertama Manchester United itu, walaupun sekali lagi ya sering dalam tekanan, tapi tetap lebih tinggi. Ini menunjukkan memang kualitas dari Manchester United ketika dibandingkan dengan Wolves ini lebih baik ya. Lalu di babak kedua ada pergantian taktik. Di sana Marcus Rashford menggantikan Garnacho yang tadi gue katakan kurang tajam ya, bahkan tidak begitu ya, kurang jalan lah di babak pertama. Tampilnya Marcus Rashford ini memberikan warna yang berbeda terutama di lini serang sebelah kiri bagi Manchester United. Lini belakang tetap solid, lini tengah ini juga menurut gue terjadi perbedaan di mana lini tengah ini lebih dikuasai oleh Manchester United. Pressure atau tekanan dari pemain tengah Wolves utamanya ini lebih kendor. Gua curiga ada faktor fisik di sana, di mana Manchester United nampak lebih cerdik ya, lebih smart memainkan ya hal yang berkaitan dengan fisikal terutama di babak pertama. Dan di babak kedua gua melihat seperti kayak perlahan ini kehabisan bensin para pemain tengah dari Wolves, dan dengan lebih dikuasainya lini tengah oleh Manchester United, ini aliran bola dan juga distribusi dari Christian Eriksen maupun dari Casemiro dan juga dari Bruno Fernandes nampak lebih cair di babak kedua. Catatan gue juga ada aksi luar biasa dari David De Gea, tentu saja menyelamatkan tendangan bebas dari Ruben Neves. Luar biasa penyelamatannya, itu penyelamatan kelas dunia menurut gue. Dan balik lagi ke lini tengah ya, di situasi lini tengah Wolves yang kendor, Erik ten Hag melakukan pergantian taktikal lagi, yaitu dengan menarik Christian Eriksen dengan memasukkan Fred. Fred ini pergerakannya lebih cair, dan setelahnya possession ini lebih terjaga, transisi juga lebih lancar, karena kemampuan menurut gue ya, kemampuan transisi dari Fred maju mundurnya ini lebih cepat. Wolves juga akhirnya terpaksa lebih banyak turun memperkuat daerahnya sendiri. Manchester United berusaha terus tampil dominan, menguasai possession, dan akhirnya ada gol yang diciptakan oleh Marcus Rashford. Diawali dengan possession, aliran bola yang baik, Bruno Fernandes jeli, penetrasi Marcus Rashford juga tajam, dan finishingnya keren 0-1. Setelahnya tidak menunggu waktu lama, itu ada gol kedua sebenarnya dari Marcus Rashford, sama juga diawali dengan possession with purpose, possession dengan tujuan, mencari celah, cuman kena VAR. Yang menurut gua ringan amatiran tuh harusnya gol sih kalau menurut gua, sekali lagi ya, karena ya tangan dari Marcus Rashford tidak mungkin tidak bergerak, dan kejadian itu sangat cepat, dan menurut gua memang tidak ada tidak ada keinginan atau tujuan memang untuk menahan bola dengan tangan. Menurut gue itu memang
ya tipis atau sangat-sangat soft sih handballnya menurut gue. Dan ya dengan posisi demikian sih, kalau menurut gue sekali lagi tuh harusnya uh, gol itu. Cuman ya wasit melihat hal yang berbeda, dan ini tentu saja hal yang kedua ya. Kalau tidak salah gue lupa, Marcus Rashford juga sempat ada kejadian yang sama di mana dia terkena bolanya itu sangat tipis ya, tapi oleh wasit dianggap itu merupakan handsball, sehingga ya tidak diberikan gol untuk Marcus Rashford yang menurut gue sekali lagi itu cukup disayangkan. Lalu ya pertandingan selesai, Manchester United menurut gue walaupun telah unggul 0-1 di pertandingan tersebut, tapi tetap bisa mendominasi pertandingan. Wolves nampak ingin sebagai tuan rumah ya, ingin keluar untuk mencari peluang menyamakan kedudukan. Tapi terlihat memang Manchester United lebih unggul, terutama dari sisi taktikal, memanfaatkan betul bagaimana habisnya bensin menurut gue dari pemain Wolves, utamanya pemain lini tengah. Selesai pertandingan, apakah tadi ugly win karena menang tipis? Karena Wolves di babak pertama sempat memberikan kesulitan bagi Manchester United? Kalau menurut gua nggak sama sekali. Nggak sepakat gua kalau ada yang mengatakan ini ugly win. Sorry ya, menurut gua sekali lagi ini pendapat gua. Kenapa? Karena gua tadi menikmati, sebenarnya gua enjoy match Manchester United menghadapi Wolverhampton tadi. Pertahanan solid, konsentrasi dan juga fokus tinggi sepanjang laga. Ada perubahan taktikal yang smart ya, terutama dari babak pertama ke babak kedua. Determinasi dan juga work rate tinggi di babak kedua juga sangat lebih dominan. Possession dilakukan with purpose, artinya possession dilakukan dengan tujuan. Dan gue sangat menikmati tadi itu fluktuasi di pertandingan, artinya naik turunnya kondisi. Dan tentu saja dalam pertandingan tidak mungkin 100% Manchester United menguasai possession, punya peluang, lawannya tidak ada sama sekali, kan tidak mungkin. Dan menurut gue tadi ketika Wolverhampton menekan, Manchester United juga bertahan dengan solid. Pun juga ketika Manchester United memiliki peluang possession, mereka juga beberapa kali dan juga cukup sering, terutama di babak kedua ini, mendominasi dan juga merancang serangan dengan rapi ya. Menghadapi tuan rumah yang di match tadi ini merupakan match kandang pertama setelah Piala Dunia Qatar, match kandang pertama Julen Lopetegui, match pertama kandang setelah menang away dari Everton. Tapi Manchester United bisa mengambil 3 poin, meraih kemenangan plus juga clean sheet. Menurut gue tadi hasil tadi tuh dengan amatiran gue ya, hasil yang luar biasa. Karena sebenarnya seperti gue katakan tadi ya, ini match kandang dengan faktor ABC. Ini Wolverhampton punya modal positif sebenarnya ketika menghadapi Manchester United. Tapi Manchester United mampu membungkam keunggulan itu semua ya, faktor-faktor positif dari Wolverhampton, dan memetik kemenangan. Manchester United lebih menguasai possession, expected goal pun juga Manchester United 1,99, katakanlah 2 gol ya. Dan menurut gue tadi harusnya Manchester United mendapatkan 2 gol sih. Cuman ya, gue di preview juga gue tebak 2-0 tadi. Ya sayang sekali dianggap VAR, but ya sudah diambil keputusannya. Total shots Manchester United lebih banyak. Big chances pun juga demikian. Goalkeeper saves, penjaga gawang Wolves juga lebih banyak. Passing akurasi Manchester United juga unggul. Jadi Manchester United sebenarnya secara statistik juga sangat wajar meraih kemenangan. Dengan hasil tadi, Manchester United saat ini berada di posisi keempat dengan nilai 32, berbeda 2 poin dari Newcastle. Tapi Manchester United punya 1 pertandingan di tangan. Dan kalau ini bisa dimaksimalkan, maka Manchester United ya akan menggeser Newcastle di peringkat ketiga. Tapi ya saat ini tetap berada di peringkat keempat. Dan menurut gua ini bagus. Manchester United berhasil setelah sebelum tahun baru ini ya,
meraih kemenangan 3 kemenangan beruntun di bulan Desember dari Burnley, dari Nottingham Forest, dan juga dari Wolverhampton. Sekali lagi ini sangat penting. Pertandingan selanjutnya Manchester United akan bermain kandang menghadapi tim juga yang sedang berjuang di papan bawah, yaitu adalah Bournemouth. Kurang lebih demikian. Gua puas dengan pertandingan tadi. Marcus Rashford luar biasa, tapi secara kolektif juga Manchester United tampil sangat fokus, sangat solid. Man of the match menurut gua di pertandingan tadi ada banyak pemain yang tampil bagus, tampil luar biasa. Tapi kalau harus memilih satu pemain yang menjadi man of the match, gua pilih Marcus Rashford karena kehadirannya di atas lapangan memberikan warna yang lebih tajam, terutama untuk lini penyerangan. Bagaimana Sobat Football United pertandingan tadi? Siapa man of the match-nya? Puas nggak puas? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.